Aku talak kamu, Rara. Suara Pak Hadi bergema di ruangan. Rara terpaku, matanya membulat tak percaya. Ia menatap suaminya, Pak Hadi, yang sedang marah besar. Rara tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu bicara apa, Pak? Tanya Rara dengan suara gemetar. Aku talak kamu. Aku cerai dari kamu, kata Pak Hadi dengan nada keras. Aku sudah menikah lagi dengan Lita dan aku tak ingin ada hubungan lagi dengan kamu. Rara terkejut. Ia tak percaya bahwa suaminya menceraikannya di depan istri keduanya, Lita. Rara merasa hina dan terluka. Kenapa kamu melakukan ini, Pak? Tanya Rara dengan suara yang bergetar. Aku tak pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Sudahlah, Rara, aku tak mau mendengar penjelasanmu lagi. Kamu bisa pergi dari rumah ini sekarang, kata Pak Hadi dengan ketus. Rara menangis keras. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tak percaya bahwa suaminya yang ia cintai dan ia sayangi bisa sekejam ini. Aku tak mau meninggalkan rumah ini, Pak, ucap Rara sambil memeluk keras baju Pak Hadi. Aku masih mencintaimu. Lepas, Rara, bentak Pak Hadi. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi bagiku. Pergilah, kamu tak perlu merasa sedih. Kamu akan mendapatkan laki-laki lain yang lebih baik dariku. Pak Hadi menepis tangan Rara dan mendorong Rara sampai terjatuh. Ia kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Rara. Rara tersungkur di lantai dan menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seolah-olah dunia ini telah hancur. Ia tak tahu harus berbuat apa. Lita mendekati Rara dan menawarkan tangannya untuk membantu Rara berdiri. Ayo, Rara. Aku tahu kamu sedang kesulitan, tapi kamu harus kuat. Kamu harus memulai hidup baru. Aku yakin kamu akan baik-baik saja. Rara menolak uluran tangan Lita. Ia tak mau menerima belas kasihan dari Lita. Ia merasa marah pada Lita yang menjadikan pernikahan Pak Hadi sebagai alat untuk menjatuhkannya. Pergi dari hadapanku, bentak Rara pada Lita. Aku tak ingin melihat wajahmu lagi. Rara kemudian berdiri dan mengambil tas dan kopernya. Ia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Rara meninggalkan rumah dengan hati yang hancur. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia tak punya uang dan tak punya tempat tinggal. Ia berjalan tanpa tujuan. Ia hanya ingin menghilang dari dunia ini. Ia ingin menghilangkan rasa sakit yang menghantuinya. Ia berjalan sampai ke terminal bus. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya di kampung. Ia ingin mencari penghiburan dan kehangatan keluarga. Namun, ketika ia sampai di kampung, ia mendapati bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia. Ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia merasa seolah-olah tak ada lagi tempat untuk ia bersembunyi. Ia kemudian mencari pekerjaan di kampung. Ia bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan. Ia mencoba menjalani hidup baru dengan kesederhanaan. Namun, masa lalu selalu menghantuinya. Ia tak bisa lupakan Pak Hadi dan Lita. Ia tak bisa melupakan rasa sakit yang ia rasakan. Suatu hari, Rara mendengar kabar tentang Pak Hadi. Ia mendengar bahwa Pak Hadi bangkrut dan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Ia juga mendengar bahwa Pak Hadi bercerai dengan Lita. Rara merasakan sedikit kepuasan hati. Ia merasakan bahwa karma telah menimpa Pak Hadi, namun ia juga merasakan sedih mendengar kesulitan yang dialami keluarga Pak Hadi. Ia merasakan bahwa ia tak mau menghukum Pak Hadi atas kesalahannya. Ia ingin memaafkan Pak Hadi dan menjalani hidup baru dengan bahagia. Rara kemudian memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Ia menjalankan usaha kecil-kecilan dengan modal yang sedikit. Ia berjualan makanan dan minuman di pasar. Ia bekerja keras dan tekun. Ia selalu mencari peluang dan inovasi untuk memperbaiki usahanya. Ia tak pernah menyerah dan tak pernah kehilangan harapan. Lama-kelamaan, usahanya mulai berkembang. Ia memiliki beberapa gerai makanan dan minuman di kampung. Ia juga memiliki beberapa karyawan yang membantunya menjalankan usahanya. Rara merasa bahagia dan bangga dengan pencapaiannya. Ia merasakan bahwa ia telah mengatasi masa sulitnya dan menjalani hidup baru dengan bahagia. Rara terus berusaha memperluas usahanya. Ia mencoba mencari peluang baru dan inovasi untuk memperbaiki kualitas produknya. Ia juga mencoba mencari pasar baru untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Lama-kelamaan, usahanya semakin berkembang. Ia memiliki beberapa cabang di kota-kota besar. Ia juga memiliki beberapa karyawan yang berpengalaman dan profesional. Rara menjadi seorang pengusaha sukses. Ia memiliki harta kekayaan yang berlimpah.
Ia hidup dalam kemauan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Rara tak pernah lupakan masa lalunya. Ia tak pernah lupakan Pak Hadi dan Mita. Ia selalu merasakan sedikit kecewa dan sedih ketika mengingat masa lalunya. Suatu hari, Rara mendengar kabar tentang Pak Hadi. Ia mendengar bahwa Pak Hadi menjalani hidup yang miskin dan melarat. Ia mendengar bahwa Pak Hadi mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Rara terkejut mendengar kabar itu. Ia mengingat masa lalu ketika Pak Hadi menceraikannya dengan kasar. Ia mengingat rasa sakit yang ia rasakan. Rara merasakan sedikit kepuasan hati. Ia merasakan bahwa karma telah menimpa Pak Hadi, namun ia juga merasakan sedih mendengar kesulitan yang dialami Pak Hadi. Rara kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang keadaan Pak Hadi. Ia menanyakan kepada beberapa orang yang mengenal Pak Hadi. Ia mendapatkan informasi bahwa Pak Hadi bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan. Perusahaan itu adalah perusahaan yang menjalankan bisnis makanan dan minuman. Rara tersentak mendengar informasi itu. Ia merasakan bahwa perusahaan itu adalah perusahaannya. Apakah itu benar? Gumam Rara dengan suara gemetar. Apakah Pak Hadi bekerja di perusahaanku? Rara memutuskan untuk mengunjungi perusahaan itu. Ia ingin melihat keadaan Pak Hadi dengan mata kepala sendiri. Saat ia sampai di perusahaan itu, ia melihat Pak Hadi sedang membersihkan lantai di ruang tunggu. Pak Hadi tampak lesu dan lesu. Ia tak mengenali Rara yang sedang menatapnya dari jauh. Rara mendekati Pak Hadi dan menyapa dengan senyum. "Pak Hadi?" tanya Rara dengan suara yang lembut. Pak Hadi menoleh dan menatap Rara dengan heran. Ia tak mengenali Rara. "Maaf, Nona, saya tak mengenal Anda," kata Pak Hadi dengan suara yang lemah. Rara tersenyum sedikit. "Saya Rara," kata Rara, "istri Anda yang pertama." Pak Hadi terkejut mendengar nama Rara. Ia menatap Rara dengan mata yang membesar. Pak Hadi terdiam. Matanya terbelalak melihat Rara. Ia tak menyangka akan bertemu Rara di tempat ini. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. "Rara," gumam Pak Hadi dengan suara gemetar. "Kenapa kamu ada di sini?" Rara tersenyum sedikit. "Aku cuma ingin menengok perusahaanku," jawab Rara. "Aku tak menyangka akan bertemu kamu di sini." Pak Hadi terkejut mendengar jawaban Rara. Ia tak percaya bahwa Rara adalah pemilik perusahaan ini. Ia mengingat masa lalu ketika ia menceraikan Rara dengan kasar dan merendahkannya. Ia mengingat betapa miskinnya Rara saat itu. "Rara, maafkan aku," ucap Pak Hadi dengan suara yang gemetar. "Aku menyesal telah melakukan kesalahan padamu. Aku menyesal telah menceraikan kamu. Aku sudah banyak berbuat salah padamu. Maafkan aku." Rara menatap Pak Hadi dengan mata yang sedih. Ia merasakan sedikit rasa kasihan pada Pak Hadi. Ia mengingat masa lalu ketika ia sangat mencintai Pak Hadi. Ia mengingat betapa sakitnya hatinya ketika Pak Hadi menceraikannya. "Sudahlah, Pak," kata Rara dengan suara yang lembut. "Aku sudah memaafkanmu. Aku tak mau menghukummu atas kesalahanmu. Aku ingin menjalani hidup baru dengan bahagia." Pak Hadi menatap Rara dengan mata yang berbinar-binar. Ia merasakan sedikit harapan di dalam hatinya. Ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Rara. "Rara, maukah kamu memberiku kesempatan kedua?" tanya Pak Hadi dengan suara yang gemetar. "Aku ingin membangun rumah tangga kita kembali. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku telah berubah." Rara terdiam sejenak. Ia menatap Pak Hadi dengan hati-hati. Ia mencoba menilai ketulusan Pak Hadi. "Aku tak tahu, Pak," jawab Rara dengan suara yang lembut. "Aku harus berpikir dulu." Pak Hadi menatap Rara dengan mata yang penuh harap. Ia menunggu jawaban Rara dengan gelisah. Rara terdiam, menatap Pak Hadi dengan hati-hati. Ia teringat rasa sakit yang pernah ia rasakan saat Pak Hadi menceraikannya. Ia teringat betapa hina dan terlukanya ia saat itu. Ia juga mengingat betapa kerasnya ia berjuang untuk merintis usahanya dan mencapai kesuksesan sekarang. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya. Namun, ia juga merasakan sedikit rasa kasihan pada Pak Hadi. Ia melihat betapa melaratnya Pak Hadi sekarang. Ia melihat betapa rendahnya posisi Pak Hadi sekarang. "Aku tak bisa menolak permintaanmu, Pak," kata Rara dengan suara yang lembut. "Aku tak mau menghukummu atas kesalahanmu. Aku ingin memberimu kesempatan kedua." Pak Hadi terkejut mendengar jawaban Rara. Ia menatap Rara dengan mata yang berbinar-binar. Ia merasakan kebahagiaan yang mendalam. "Terima kasih, Rara," kata Pak Hadi dengan suara yang gemetar.
Aku janji aku akan berubah. Aku akan menunjukkan padamu bahwa aku mencintaimu. Rara tersenyum sedikit. Aku percaya padamu, Pak, jawab Rara. Aku ingin kita menjalani hidup baru bersama. Aku ingin kita membangun rumah tangga kita kembali. Pak Hadi menatap Rara dengan mata yang penuh harap. Ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Rara. Ia ingin menunjukkan padamu bahwa ia telah berubah. Rara kemudian menawarkan pekerjaan baru pada Pak Hadi. Ia menawarkan posisi manajer operasional di perusahaannya. Aku tahu kamu adalah orang yang cerdas dan berpengalaman, kata Rara. Aku yakin kamu bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Pak Hadi terkejut mendengar tawaran Rara. Ia tak percaya bahwa Rara mau memberinya pekerjaan setelah ia menceraikannya. Terima kasih, Rara, kata Pak Hadi dengan suara yang gemetar. Aku akan bekerja keras untuk membuktikan kemampuanku. Rara tersenyum sedikit. Aku percaya padamu, jawab Rara. Rara kemudian mengajak Pak Hadi untuk makan siang bersama. Ia ingin membicarakan rencana mereka untuk membangun rumah tangga kembali. Rara dan Pak Hadi makan siang bersama di sebuah restoran mewah. Suasana restoran itu berbeda jauh dari kehidupan Pak Hadi selama beberapa tahun terakhir. Ia merasa tak nyaman dengan kemewahan yang menyelimuti restoran ini. Ia mengingat masa lalu ketika ia menikmati kemewahan bersama Rara. Rara, aku tak percaya kamu memberiku kesempatan kedua, ucap Pak Hadi dengan suara yang gemetar. Aku tak layak mendapatkan kesempatan itu. Sudahlah, Pak, jawab Rara dengan suara yang lembut. Aku sudah memaafkanmu. Aku ingin kita membangun rumah tangga kita kembali. Aku ingin kita menjalani hidup baru bersama. Pak Hadi menatap Rara dengan mata yang penuh harap. Ia merasakan sedikit kebahagiaan di dalam hatinya. Ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Rara. Ia ingin menunjukkan padamu bahwa ia telah berubah. Rara, aku janji aku akan berubah, kata Pak Hadi dengan suara yang gemetar. Aku akan bekerja keras untuk membuktikan kemampuanku. Aku akan menunjukkan padamu bahwa aku mencintaimu. Rara tersenyum sedikit. Aku percaya padamu, Pak, jawab Rara. Aku ingin kita menjalani hidup baru bersama. Aku ingin kita membangun rumah tangga kita kembali. Pak Hadi menatap Rara dengan mata yang penuh harap. Ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Rara. Ia ingin menunjukkan padamu bahwa ia telah berubah. Rara kemudian mengajak Pak Hadi untuk bertemu dengan Ibu Amelia. Ia ingin Pak Hadi mendapatkan restu dari Ibu Amelia untuk membangun rumah tangga kembali. Aku tak tahu apa yang akan dikatakan Ibu Amelia, kata Rara dengan suara yang gemetar. Aku tak tahu apakah Ibu Amelia akan menerimamu kembali. Aku akan mencoba meminta maaf pada Ibu Amelia, jawab Pak Hadi. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku telah berubah. Rara tersenyum sedikit. Aku percaya padamu, jawab Rara. Rara dan Pak Hadi kemudian pergi ke rumah Ibu Amelia. Ia berharap bahwa Ibu Amelia akan menerima Pak Hadi kembali. Ia ingin rumah tangga mereka bisa dibangun kembali dengan bahagia. Rara dan Pak Hadi sampai di rumah Ibu Amelia. Rara merasa sedikit gelisah. Ia tak tahu bagaimana reaksinya Ibu Amelia. Ibu, aku ingin memperkenalkan seseorang padamu, kata Rara dengan suara yang gemetar. Siapa itu, Rara? Tanya Ibu Amelia dengan suara yang lembut. Ini Pak Hadi, jawab Rara. Suamiku. Ibu Amelia terkejut. Mendengar perkenalan Rara, ia menatap Pak Hadi dengan mata yang membesar. Hadi, gumam Ibu Amelia dengan suara yang gemetar. Kenapa kamu ada di sini? Pak Hadi menatap Ibu Amelia dengan mata yang penuh harap. Ibu, maafkan aku, ucap Pak Hadi dengan suara yang gemetar. Aku sudah banyak berbuat salah pada Rara. Aku menyesal telah menceraikan Rara. Aku ingin meminta maaf pada Rara dan membangun rumah tangga kami kembali. Ibu Amelia terdiam sejenak. Ia menatap Pak Hadi dengan mata yang penuh perhatian. Ia mencoba menilai ketulusan Pak Hadi. Aku tahu kamu sudah menyesal, kata Ibu Amelia dengan suara yang lembut. Tapi kamu harus menunjukkan ketulusanmu pada Rara. Kamu harus membuktikan bahwa kamu telah berubah. Aku janji akan berubah, Ibu, jawab Pak Hadi dengan suara yang gemetar. Aku akan bekerja keras untuk memperbaiki hubunganku dengan Rara. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku mencintaimu. Ibu Amelia menatap Rara. Bagaimana pendapatmu, Rara? Tanya Ibu Amelia. Apakah kamu sudah memaafkan Pak Hadi? Rara menatap Ibu Amelia
dengan mata yang penuh harap. "Ibu, aku sudah memaafkan Pak Hadi," jawab Rara. "Aku ingin kita membangun rumah tangga kita kembali. Aku ingin kita menjalani hidup baru bersama." Ibu Amelia menatap Pak Hadi dan Rara dengan mata yang penuh kasih sayang. "Baiklah, aku menerima kalian kembali," kata Ibu Amelia dengan suara yang lembut. "Aku berharap kalian bisa menjalani hidup baru dengan bahagia." Rara dan Pak Hadi merasa lega mendengar jawaban Ibu Amelia. Mereka merasa bahagia dan bersyukur. Mereka ingin menjalani hidup baru dengan bahagia dan mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Rara dan Pak Hadi memutuskan untuk membangun rumah tangga kembali. Mereka mencari rumah baru yang lebih sederhana dan nyaman. Mereka ingin menjalani hidup yang lebih tenang dan harmonis. Pak Hadi bekerja keras di perusahaan Rara. Ia berusaha menjalankan tugasnya dengan baik dan menunjukkan ketulusannya pada Rara. Ia juga mencoba mendekati Ibu Amelia dan memperbaiki hubungan mereka. Ibu Amelia menyambut Pak Hadi dengan baik. Ia mencoba memberikan kesempatan kedua pada Pak Hadi. Ia ingin melihat perubahan yang terjadi pada Pak Hadi. Rara juga mencoba membantu Pak Hadi untuk berubah. Ia mengajak Pak Hadi untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan menikmati kehidupan yang lebih bermakna. Ia mengajak Pak Hadi untuk bersama-sama menjalankan hobi dan mencari kesenangan bersama. Lama-kelamaan, hubungan Rara dan Pak Hadi semakin baik. Mereka menjalani hidup baru dengan bahagia dan harmonis. Mereka menemukan kebahagiaan yang sebenarnya bukan di dalam kekayaan dan kemewahan, tapi di dalam kesederhanaan hidup, kasih sayang keluarga, dan hubungan yang tulus. Suatu hari, Rara menemukan sebuah buku lama di lemari tua di rumahnya. Buku itu berisi catatan-catatan lama tentang perjalanan hidup Rara dan Pak Hadi. Rara terkejut membaca catatan itu. "Rara, aku tak percaya kamu menemukan buku ini," kata Pak Hadi dengan suara yang gemetar. "Buku ini berisi semua rahasia kita. Aku tak pernah berani membacanya lagi setelah menceraikanmu." Rara menatap Pak Hadi dengan mata yang penuh pertanyaan. "Apa yang terjadi?" tanya Rara. "Aku tak mau menceritakannya," jawab Pak Hadi. "Aku tak ingin membuatmu sedih. Tolong ceritakan padaku," pinta Rara. "Aku ingin mengetahui semua rahasia kita." Pak Hadi terdiam sejenak. Ia menatap Rara dengan mata yang penuh rasa bersalah. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam. "Dulu, aku sangat mencintai kamu," kata Pak Hadi dengan suara yang gemetar. "Aku tak pernah berpikir untuk menceraikan kamu. Tapi, aku terjebak dalam ambisiku. Aku ingin mendapatkan kekayaan dan kemewahan. Aku tergiur oleh janji Lita yang berasal dari keluarga kaya. Aku menceraikanmu dengan kasar dan merendahkanmu. Aku sangat menyesal atas kesalahanku itu." Rara menatap Pak Hadi dengan mata yang penuh kasih sayang. Ia mengingat betapa kerasnya ia berjuang untuk merintis usahanya dan mencapai kesuksesan sekarang. Ia merasakan bahwa ia telah mengatasi masa sulitnya dan menjalani hidup baru dengan bahagia. "Aku tak mau menghukummu atas kesalahanmu," kata Rara dengan suara yang lembut. "Aku ingin kita menjalani hidup baru bersama. Aku ingin kita membangun rumah tangga kita kembali. Aku ingin kita menemukan kebahagiaan yang sebenarnya bersama." Pak Hadi menatap Rara dengan mata yang berbinar-binar. Ia merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Rara. Ia ingin menunjukkan padamu bahwa ia telah berubah. "Rara, aku janji aku akan berubah," kata Pak Hadi dengan suara yang gemetar. "Aku tak akan pernah melupakan kesalahanku itu. Aku akan selalu menghargai kamu dan mencintai kamu." Rara tersenyum sedikit. "Aku percaya padamu, Pak," jawab Rara. Rara dan Pak Hadi kemudian menjalani hidup baru bersama. Mereka menjalani hidup yang sederhana dan bermakna. Mereka menemukan kebahagiaan yang sebenarnya bukan di dalam kekayaan dan kemewahan, tapi di dalam kasih sayang keluarga, hubungan yang tulus, dan kehidupan yang harmonis. Mereka menjalankan usaha bersama dan berbagi tanggung jawab dalam membesarkan anak-anak mereka. Mereka selalu menjalani hidup dengan penuh syukur dan menghindari kesombongan. Rara menemukan kebahagiaan sebenarnya di dalam hidup yang sederhana bersama Pak Hadi. Ia merasakan bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Ia menemukan bahwa kebahagiaan tak selalu berada di dalam kekayaan dan kemewahan, tapi di dalam kasih sayang keluarga dan hubungan yang tulus. Pak Hadi juga menemukan kebahagiaan sebenarnya di dalam hidup yang sederhana bersama Rara. Ia merasakan bahwa
ia telah menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan bahwa ia telah menemukan jalan hidup yang benar. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kemewahan tak selalu memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan sebenarnya terletak di dalam kasih sayang keluarga, hubungan yang tulus, dan kehidupan yang harmonis.